prajurit Konkavali mundur, dan komandan mereka berteriak mundur. Mundur. Prajurit lainnya berteriak, kita akan mati. Shir menggeram pada mereka, kalian tidak punya tempat untuk lari. Kita sudah merebut benteng bagian dalam. Ghislaine mengarahkan pedangnya ke arah mereka dan menggeram, kita tidak butuh tawanan. Tiba-tiba aura muncul di atas kepalanya. Ghislaine menekan tangan ke dadanya dan berpikir, di level ini, bila aura masih terlalu kuat, menggunakan sedikit mana, dan mereka sudah terkuras habis, kita tidak akan bertahan lama dalam pertarungan yang berkepanjangan. Melihat kondisinya, Kay mencemooh, apa, Kapten? Kau sudah lelah karena menggunakan sedikit tenaga? Gillian melaporkan, kami telah selesai menaklukkan pasukan utama musuh, tuanku. Ghislaine memuji mereka berdua, lalu bertanya tentang Belinda. Alfoy yang sangat lelah menjawab. Dia pergi ke kastil beberapa waktu lalu, dan masih belum ada kabar. Kerr mengejeknya karena dia terlalu lambat. Ghislaine terdiam sejenak, lalu memberi Gillian, pasti ada jalan keluar rahasia di suatu tempat di kastil. Pangeran Cavali mungkin juga belum pergi jauh. Dia memerintahkan pasukan kavaleri untuk menjelajahi pinggiran kota untuk mencari jalan keluar. Gillian menjawab, baik tuanku. Ghislaine berkata, Belinda, saya akan mencarinya sendiri dan pergi dengan menunggang kudanya yang bagus. Adegan beralih ke Belinda dan Lukas. Lukas bertanya, apa hubungan Anda dengan Ksatria Bayangan? Belinda terkejut dan marah membentak, bagaimana Anda tahu nama itu? Lukas tidak mengatakan apa-apa. Belinda melemparkan belati langsung ke wajah Lukas. Belinda menangkisnya dengan tombaknya, terkejut saat menemukan belati itu terikat pada tali, dan Belinda dapat memanipulasinya sesuka hati. Belinda melompat ke depan, menendangnya, dan menarik belati itu kembali. Lukas mengangkat tombaknya untuk menangkis. Belinda berteriak, jawab aku. Lukas mengamatinya, lalu menyerang balik. Saat Belinda mendarat, Belinda menerjangnya, tetapi Lukas mengantisipasi gerakan itu dan menyerang dengan tombaknya. Belinda menghindari ketiga serangan berturut-turut. Lukas terus menyerang. Belinda menghindar ke kiri, lalu ke kanan, lalu ke belakang, dan lolos dengan jungkir balik ke belakang. Lukas mengayunkan tombaknya dan dengan gerakan maju menusukkan ujungnya ke arah kepala Belinda. Belinda menunggu, lalu pada detik terakhir menyelinap ke samping, berputar, dan menggunakan momentum itu untuk melompat dengan tendangan terbang yang mengenai wajah Lukas. Belinda menangkis dengan tombak dan berkata, bagaimana aku tahu nama itu? Kemudian, memutar tombak itu, membuat kakinya tersandung. Belinda kehilangan keseimbangan. Lukas menekan tombak ke tenggorokannya, dan berkata itu bukan apa-apa. Dia mirip sekali dengan mantan kekasihku. Belinda tercengang, dan bertanya apa maksudnya. Lukas menjawab, hasil dari perang ini bukan urusanku, tetapi aku juga tidak bisa begitu saja meninggalkan peranku. Jika kau terus menyerangku, jangan salah paham. Ia bersiap untuk membunuhnya, tetapi pada saat itu Ghislaine datang menyerbu dengan kecepatan penuh. Swordle dikatakan. Lukas tidak punya pilihan selain menangkis, melepaskan Belinda. Belinda terkejut melihat Ghislaine. Ia berkata padanya, pergilah Belinda. Aku akan menangani yang ini. Lukas tampak serius, tetapi terkejut mengetahui siapa pemimpinnya. Duel antara Ghislaine dan Lukas dimulai. Ghislaine menyerang. Lukas menangkis dan menyerang balik. Lukas berkata ini akan mempersulit pengejaran wanita itu dan bertanya, apakah kau bangsawan yang memulai perang ini? Ia melanjutkan dengan tusukan frontal yang ditangkis Ghislaine. Lukas terekspos karena tombaknya melewati pedang Ghislaine dan ia tidak dapat menariknya kembali. Ghislaine menekan serangan itu dengan pedangnya. Orbix menghindar dengan salto ke depan, tetapi Ghislaine menendang wajahnya dengan gaya taekwondo, hampir membuatnya pingsan dan mengeluarkan darah. Buah gerakan dari seorang seniman bela diri sejati. Lukas terhuyung-huyung kembali berlutut. Ghislaine tertawa, senang bertemu Lukas. Lukas, terkejut, tergagap, kau mengenalku? Mengenalku? Ghislaine menjawab, aku mengenalmu dengan baik. Lalu berpikir mantan bawahan dan kawanku. Lukas, aku bertanya-tanya kemana kau pergi. Ternyata kau terjebak di tempat seperti ini. Lukas berdiri, menyeka darah di hidungnya dan berkata, tidak menyenangkan. Tahu, ini bukan gaya bertarung bangsawan yang kukenal. Kau di luar kebiasaan. Ia menancapkan tombaknya dan bertanya, siapa kau sebenarnya? Ghislaine menjawab, aku dulu tentara bayaran. Lukas terkejut. Oh, bangsawan yang menjadi tentara bayaran? Ghislaine menawarkan, bagaimana kalau aku mengajukan tawaran? Jika kau mengalahkanku, aku akan mundur dari kastil dan mengembalikan semuanya. Namun jika aku menang, kau akan berada di bawah komandoku. Bagaimana kau bisa mengubah perang yang sudah dimenangkan menjadi taruhan sekarang? Aku tidak punya ikatan dengan kastil ini dan tidak menyesalinya. Ghislaine berpura-pura tidak tahu.
Begitukah? Kalau begitu, tunduklah padaku. Lukas bermain koy. Itu tidak mungkin. Aku berharga. Ghislaine menjawab, jadi aku mengusulkan taruhan. Kastil ini versus tebusanmu. Bagiku, kau tampak lebih berharga. Lukas tersenyum menjawab kastil terkutuk ini versus nilaiku. Lalu bertanya padamu siapa namamu. Ghislaine melepas helmnya dan berkata, penguasa wilayah Fenris, Ghislaine Fenris. Akulah yang akan kau layani sebagai tuanmu. Lukas menatapnya dan berkata, kau tampak pucat. Apa kau tidak berlebihan? Ghislaine menjawab, anggap saja itu sebagai rintangan. Dan dia sedikit terhuyung dari bilah aura yang dia gunakan untuk menghancurkan gerbang. Lukas tertawa. Baik kalau begitu, lakukan sesukamu. Dan serang. Duel akan segera dimulai. Tetapi Ghislaine sudah melampaui batas kemampuannya.